Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Ejibel Indonesia akan memaparkan analisis kelayakan usaha yang kami bangun, yaitu Ejibel Indonesia Surabaya. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rosiul Aziz Aprilia dengan nomor NPM 240130100185. Perkenalkan, saya Ifta Wafda Nur Aini dengan NPM 240110100002. Perkenalkan, saya Kirania Maulidina dengan NPM akhir 040. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang produk kami, yaitu Ejibel Indonesia. Kami menghadirkan kemasan Ejibel ramah lingkungan pengganti plastik sekali pakai. Selanjutnya, saya akan memaparkan anggota kelompok usaha kami, yaitu tim Ejibel. Tim kami terdiri dari mahasiswa yang memiliki semangat kewirausahaan dan juga ketertarikan pada inovasi di bidang Ejibel produk. Kami bekerja secara kolaboratif dengan membagi peran seperti pengembangan produk, pemasaran, dan juga operasional. Dengan kombinasi kreativitas dan kerjasama tim, kami dapat berkomitmen menghadirkan produk makanan yang inovatif, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Tim kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, yaitu Rosyla Raja Sakria dengan keilmuan CEO dan juga keuangan. Lalu rekan saya yaitu Kirania Maulidina dengan keilmuan sebagai CEO dan juga dengan produk. Lalu yang terakhir dari tim kami yaitu Ifda Wafda Nur Aini dengan keilmuan CMO dan operasi. Selanjutnya saya akan memaparkan alasan kami untuk berinovasi pada Ejibel produk, yaitu karena hanya 9% limbah plastik yang berhasil didaur ulang. Karena hal tersebutlah kita berkeinginan untuk mengurangi sampah limbah plastik dengan membuat Ejibel produk. Kami juga ingin menjawab dari masalah-masalah yang ada di lingkungan, yaitu dengan adanya masalah seperti ketergantungan tinggi pada plastik sekali pakai menyebabkan pencemaran lingkungan, peningkatan mikroplastik, dan juga beban pengelolaan sampah yang meninggi, sehingga berdampak dengan pencemaran plastik merusak lingkungan, mengancam kesehatan, dan juga membebani biaya pengelolaan sampah. Kami juga ingin menjawab dari pernyataan masalah atau industri. Masalah yang ingin kami pecahkan yaitu masalah lingkungan yang terus meningkat, salah satunya limbah plastik yang sulit diuraikan. Telah ada upaya untuk mengurangi limbah plastik, salah satunya adalah startup yang kami bangun ini. Dengan adanya Ejibel plastik, limbah plastik akan menemukan satu lagi solusi efisiensi, serta penggunaannya yang terkesan simpel dan juga mempermudah customer. Nah, kami menggunakan data pendukung yaitu hanya 9% limbah plastik yang berhasil didaur ulang, yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Sumbernya yaitu dari laporan Global Plastic Outlook dari Organization for Economic Cooperation and Development. Untuk areanya dari Ejibel plastik kami yaitu areanya makanan. Untuk industrinya kami berada di industri pertanian juga pengolahan pangan, dan juga kita berada di bidang produksi pangan berkelanjutan. Selanjutnya, kita juga menganalisis masalah dari beberapa pihak, yaitu pertama dari stakeholder yang terpengaruh. Masalah berdampak pada konsumen selaku pelaku usaha makanan dan juga minuman, pemerintah, industri, pengelolaan limbah, serta masyarakat luas yang terdampak pencemaran lingkungan akibat sampah plastik. Hal yang kedua yaitu dampak bagi stakeholder. Masalah ini menyebabkan pencemaran tanah dan juga laut, meningkatkan mikroplastik yang beresiko tinggi pada kesehatan manusia, kerusakan ekosistem, serta meningkatnya beban dan biaya pengelolaan sampah bagi pemerintah dan juga pelaku usaha. Lalu penyebab masalahnya yaitu masalah ini sering terjadi karena adanya tingginya ketergantungan pada plastik sekali pakai, kurangnya kendaraan dan juga perubahan perilaku konsumen, keterbatasan sistem pengelolaan dan daur ulang sampah, serta lemahnya regulasi dan penegakan kebijakan terkait penggunaan plastik.
Lalu hubungan anggota juga kelompok, yaitu kami peduli terhadap isu lingkungan yang melihat langsung dampak plastik sekali pakai di sekitar kami, sehingga kami terdorong untuk berkontribusi menciptakan perubahan yang lebih berkelanjutan. Berikutnya, saya akan memaparkan tentang segmen sasaran konsumen yang kami ditargetkan, yaitu sasaran utama kami yaitu pelaku usaha makanan dan juga minuman yaitu V&B, lalu terutama pada UMKM yang menggunakan kemasan sekali pakai. Lalu untuk sasaran sekunder kami yaitu konsumen peduli lingkungan serta penyelenggara acara, festival makanan dan juga kegiatan ramah lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang segmentasi konsumen dan juga persona. Untuk segmentasi konsumen, penjelasannya seperti sebelumnya, yaitu kelompok utama kami yaitu pelaku usaha makanan dan minuman yaitu V&B, terutama pada UMKM yang menggunakan kemasan sekali pakai. Lalu untuk kelompok sekunder kami yaitu konsumen peduli lingkungan serta penyelenggara acara festival makanan dan kegiatan ramah lingkungan. Persona yang kami gunakan yaitu dari Keisha Azahro dengan usia 22 tahun, lokasinya yaitu di daerah metropolitan, peran dalam organisasinya yaitu sebagai reseller. Berikutnya, saya akan memaparkan tentang profil pelanggan. Pendidikan, yaitu lulus perguruan tinggi, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wira swasta, minat atau hobi yaitu permainan dan juga hiburan, lalu sumber informasi utama kami yaitu media sosial. Lalu preferensi belanjanya yaitu hybrid dan untuk kenyamanan dengan teknologi itu sangat tinggi, dan media sosial favoritnya yaitu Instagram. Tempat berkumpul secara offline favoritnya yaitu seperti tempat kafe. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang job to be done dan alternatifnya, yaitu job to be done fungsionalnya yaitu mengemas dan juga membawa makanan atau minuman secara praktis, menjaga kebersihan, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam aktivitas sehari-hari. Lalu untuk job to be done-nya untuk emosional yaitu merasa nyaman dan tenang saat menggunakan produk, aman bagi eksternal dan juga internal hal tubuh, dan juga sehingga menciptakan efisiensi dalam konsumsi produk. Lalu untuk job to be done-nya pada bidang sosial yaitu menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan mendapatkan apresiasi dari orang sekitar karena menggunakan pilihan yang lebih ramah lingkungan. Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang alternatif. Nah, alternatif saat ini yaitu menggunakan plastik sekali pakai, membawa wadah sendiri, dan memilih produk dengan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Contohnya seperti produk ejibel plastik yang telah kami tawarkan ini. Lalu untuk kekurangan dari alternatif saat ini yaitu solusi yang ada sering dianggap kurang praktis, tidak selalu tersedia, atau masih menghasilkan sampah sehingga belum sepenuhnya mengurangi dampak lingkungan. Oleh karena itu, solusi baru telah kami tawarkan yaitu ejibel plastik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang validasi masalah. Lalu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang daftar konsumen potensial atau wawancara pengguna. Di sini yang pertama yaitu Alia Widya dengan seorang mahasiswa, lalu Dika Saputra yang juga seorang mahasiswa, lalu yang terakhir yaitu Suwanto sebagai pelaku UMKM makanan. Lalu validasi masalah yaitu total konsumen potensial atau pengguna yang diwawancarai. Lalu wawancara luring kami mewawancarai 10 orang, lalu untuk wawancara daring kita mewawancarai 6 orang. Lalu persennya setuju bahwa masalah saat ini cukup penting bagi mereka untuk mencari solusi adalah 16, lalu untuk yang tidak puas dengan alternatif saat ini yaitu 9. Dimakan dan mudah terurai sebagai alternatif praktis dan ramah lingkungan pengganti plastik sekali pakai pada produk makanan dan minuman. Teknologi inti atau metodologi yaitu kami akan menggunakan ekstraksi pati alami dan teknologi biopolimer untuk menghasilkan kemasan edible yang aman, fleksibel, dan mudah terurai. Kemudian kita masuk ke desain solusi. Nah, solusi dari kami itu adalah kami membuat sebuah kemasan yang edible, yang sangat mudah terurai dan bisa dimakan sehingga dapat mengurangi sampah mikroplastik. Kemudian ada fitur utamanya yaitu dapat dimakan, dia mudah larut, serta dia juga tidak membahayakan pencernaan maupun lingkungan. Keunikannya adalah ini adalah sebuah kemasan yang dimana kita bisa mengembangkan dan juga bisa dimakan, sehingga bisa membuat
customer menjadi lebih simpel dan juga hemat waktu, hemat tenaga, dan juga tentunya tidak menyebabkan permasalahan lingkungan. Kemudian kita masuk ke ranah manfaat, yang dimana manfaatnya ini kita memiliki 4 indikator. Yang pertama adalah manfaat fungsional. Untuk fungsinya sendiri tentunya bisa untuk mengurangi mikroplastik, kemudian bisa dimakan, dan juga bisa membuat customer menjadi lebih simpel dalam membuat ataupun hendak memakan sesuatu. Kemudian kita masuk ke manfaat emosionalnya. Untuk emosionalnya itu pengguna bakalan berpotensi untuk merasa bangga karena dia selain simpel, dia juga secara tidak langsung itu dia mengurangi yang namanya permasalahan lingkungan. Kemudian ada manfaat sosial yang dimana masyarakat ini tuh bisa mengembangkan hal ini menjadi sebuah kebanggaan yang dimana hidup itu bisa untuk menjaga lingkungan juga, nggak harus selalu merusak lingkungan dan lain-lain sebagainya yang biasa kita lakukan sehari-hari. Kemudian ada manfaat bermasyarakat juga yang dimana masyarakat itu akan menjadi lebih puas, lebih bangga dan juga lebih simpel untuk melakukan suatu hal. Salah satunya dari hal terkecil mengurangi mikroplastik ini tadi. Sekarang kita bahas siapa saja pesaingnya. Yang pertama adalah pesaing langsung yang dimana ada PT-PT yang sudah mengembangkan hal-hal ini, namun tidak selalu menjurus ke arah bagaimana kita mereplace plastik-plastik yang ada di makanan-makanan instan mungkin atau makanan-makanan UMKM dengan plastik yang bisa dimakan dan juga mudah terurai. Kemudian ada pesaing tidak langsungnya yaitu kayak sekitaran di PT-PT yang mengembangkan teknologi tempat minum ataupun tempat makan yang sudah stainless, yang sudah tidak menggunakan dari plastik, namun dari pokoknya bahan-bahan lainnya, tapi bukan yang tipikal yang bisa dimakan. Jadi bisa disimpulkan bahwa MVP kami itu masih terjaga, yang dimana kita mungkin memiliki visi yang sama, namun rumusan masalah dan juga eksekusi kami itu berbeda. Jadi dengan hal ini indikator pesaing kami masih dikatakan aman dan startup kami itu masih bisa dikembangkan. Masih di ranah pesaing, cuman sekarang indikatornya kita buat lebih luas lagi. Yang pertama tadi itu sudah kita bahas, yang pertama dan kedua, yang langsung dan tidak langsung. Kemudian ada di ranahnya itu berbeda. Ranahnya yang sekarang itu adalah secara global. Secara global mungkin di dunia, kalau di skop yang lebih luas, di sini tuh masih udah banyak sekali yang mengembangkan startup seperti ini yang serupa. Namun masih kembali lagi, kami tidak menemukan yang benar-benar mengembangkan yang namanya edible plastik yang ditujukan yang dengan visi dan juga misi untuk mereplace makanan-makanan instan yang memiliki plastik di dalamnya yang bisa menambah mikroplastik. Meskipun plastik yang mereka gunakan itu kecil di perusahaan-perusahaan itu, namun masih tetap berpengaruh sangat besar since yang menggunakan itu adalah miliaran orang di dunia ini. Dan spesifikasinya kami akan mengembangkan bisnis ini di Indonesia. Jadi untuk pesaing global kami masih bisa mengatakan bahwa kami bisa bertahan dengan MVP kami. Baik, sekarang kita masuk ke analisis makro yang dimana ada tren yang menguntungkan dan juga tren yang tidak menguntungkan. Tren yang menguntungkan bagi kami adalah tren environmental yang dimana orang-orang itu cenderung FOMO untuk mengikuti mengurangi sampah mikroplastik yang dimana itu sangat bagus. Itu adalah peluang yang baik untuk edible plastik. Kemudian ada juga teknologi itu inovasinya itu bisa dikembangkan dengan lebih lagi, dengan lebih unik, dengan adanya tren edgy yang sekarang ini. Kemudian ada tren yang tidak menguntungkan. Yang pertama itu adalah tren dari harga bahannya itu sendiri, dari modalnya itu sendiri. Bahwa harga bahan itu kan dia naik turun. Seperti sekarang itu keadaan ekonomi di Indonesia itu kan sedang tidak stabil. Jadi hal itulah yang bisa menjadi bumerang bagi startup kami, di mana harga bahan yang tidak stabil itu bisa mempengaruhi harga sehingga konsumen akan kemungkinan besar akan mengeluh dengan harga tersebut. Kemudian ada yang namanya dari sosial, itu tuh mereka kalau misalkan edible, itu tuh mereka belum terlalu percaya apakah bahan ini tuh aman, apakah bisa dimakan, apakah seperti ini, apakah seperti itu. Untuk jangka panjangnya seperti apa, jangka pendeknya seperti apa. Dari analisis ini, kami menemukan data dari yang sudah kami cantumkan di PPT. Baik, setelah analisis yang kami lakukan itu tadi, kami telah memprobabilitaskan untuk pendapatan kami ke depannya untuk startup ini sudah tertera di PPT untuk tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, kemudian tahun ketiga juga berapa. Di sini kami sudah membuat realistis mungkin yang dimana costed ini tuh sudah digambarkan dengan adanya kondisi ekonomi Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya itu nanti.
Baik, kita mulai masuk ke prototipenya, yaitu format prototip kami itu adalah sebuah edible plastik yang terbuat dari pati yang bisa dimakan. Kemudian ada fungsionalitas yang disertakan dari prototip itu adalah bagaimana sih fungsinya, bagaimana cara dia membawa makanan di dalamnya, bagaimana cara dia larut, bagaimana cara dia dimakan, bagaimana cara penggunaannya, seperti itu. Kemudian kalau yang tidak dimasukkan dalam prototip itu seperti bagaimana jangka panjangnya, bagaimana untuk surat-suratnya, bagaimana untuk izinnya, bagaimana untuk standar halalnya, dan bagaimana untuk varian rasanya ke depannya. Baik, kali ini kita masuk ke dalam validasi prototip yang dimana kami melibatkan beberapa orang dan di sini mereka memiliki dua umpan balik yang dimana yang pertama versi yang menyukainya. Mereka tuh merasa bahwa edible plastik ini bisa menjadi solusi pengurangan mikroplastik serta buat mereka yang malas buang-buang sampah, malas ribet dan juga malas untuk tangannya kotor-kotor. Jadi cukup diseduh dengan air hangat aja atau dicampurkan langsung ke dalam makanannya, dia akan langsung larut. Kemudian untuk umpan balik yang tidak menyukainya itu mereka tuh masih kurang nyaman dengan sebuah perubahan ini yang dimana mereka mengatakan bahwa kalau misalkan edible plastik itu kan teksturnya seperti kertas, mereka lumayan terganggu dengan itu dan juga ada kemungkinan bahwa itu akan rusak ataupun lain sebagainya yang justru bukannya malah membuat dia makin simple malah bikin agak ribet seperti itu. Baik, di sini akan kami menganalisis pesaing lagi yang dimana yang sekarang itu lebih spesifik ya untuk langsung ke produknya, bukan lagi di skala besarnya. Yang pertama adalah plastik konvensional, yaitu plastik yang masih biasa kita pakai di sini. Di sini lumayan susah untuk mereplace ini karena yang dimana ini tuh sudah beredar dari sangat lama sekali dan juga mereka sudah berkembang dari zaman dulu yang dimana orang-orang sudah terbiasa dengan hal itu yang ternyata dia sudah beredar dengan sangat luas yang pastinya akan menjadi PR untuk kami mereplace mereka. Kemudian ada yang namanya kemasan dari kertas seperti kertas minyak dan juga lain-lain itu juga salah satu upaya untuk mengurangi mikroplastik, namun mereka juga tetap menambah sampah yang bukannya malah mengefisiensi sampahnya itu tadi. Kemudian ada juga MNC yaitu perusahaan-perusahaan yang tadi sudah kami sebutkan. Kemudian ada yang namanya dari World World Food-nya itu sendiri. Jadi ada organisasi internasional yang bernama World Food yang dia juga memiliki produknya sendiri seperti itu. Baik, untuk ukuran pasar sendiri di sini kami tidak hanya mengutamakan untuk pasar secara real life, secara around kami, tapi juga kami memanfaatkan digital untuk pemasaran yang dimana skopnya itu bisa lebih luas, akan bisa dijangkau di era globalisasi ini, dan mungkin akan mengantarkan di ranah global. Baik, kalau untuk awal-awal ukuran pasar kami sendiri itu tidak akan yang terlalu besar-besar. Mungkin di ranah-ranah sekitaran kami seperti UMKM dan juga pabrik-pabrik yang bersedia untuk mengubah dari plastik konvensional ke plastik edible. Kemudian kalau misalkan kami sudah menggunakan media digital untuk memasarkan hal ini, maka kami akan bisa menembus pasar yang sudah kami jelaskan di PPT. Baik, sekarang kita masuk ke model pendapatan dan juga strategi harga. Untuk kami sendiri, strategi harganya lebih ke harga yang terjangkau, karena memang edible plastik ini itu lumayan kecil untuk modalnya. Jadi kami juga berstrategi memiliki untung yang lebih atas sedikit daripada modal kami. Jadi kami benar-benar memfokuskan untuk memasarkan berdasarkan fungsi dengan harga yang lebih murah seperti itu. Pada slide ini yaitu Lean Canvas. Pada Lean Canvas ini kami merangkum model bisnis achievable. Masalah utama yang ingin kami selesaikan adalah tingginya penggunaan plastik sekali pakai, yang dimana itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan peningkatan mikroplastik. Solusi yang kami tawarkan yaitu kemasan edible berbahan pati alami yang dapat dimakan dan mudah terurai. Target pelanggan kami adalah pelaku usaha makanan dan minuman, khususnya UMKM dan konsumen yang peduli terhadap lingkungan. Keunggulan utama produk kami adalah kemasan yang dapat dimakan, aman digunakan, dan mampu membuat mengurangi sampah plastik. Distribusi dilakukan melalui marketplace, media sosial, serta kerjasama dengan UMKM, restoran, dan kafe. Sementara itu, pendapatan diperoleh melalui penjualan produk secara e-commerce. Selanjutnya yaitu pendekatan go-to-market. Strategi go-to-market kami fokuskan pada kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, dan Bandung yang memiliki banyak pelaku UMKM serta tingkat kesadaran lingkungan yang relatif tinggi. Untuk pemasaran digital, kami manfaatkan Instagram,
TikTok, dan marketplace dengan konten edukatif mengenai dampak plastik terhadap lingkungan serta manfaat kemasan edible. Sedangkan kemasan secara fisik dilakukan melalui pameran UMKM, kerjasama dengan kafe dan restoran, serta pemberian sampel produk kepada calon pelanggan. Kami juga berkolaborasi dengan influencer, komunitas lingkungan, dan mitra usaha untuk memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya yaitu ada penjualan dan layanan pelanggan. Layanan pelanggan yaitu layanan dari WhatsApp, DM, dan marketplace dengan respon cepat dan ramah. Mengasih edukasi soal produk edible plastik biar pelanggan itu paham dan makin percaya untuk memakainya. Lalu ada segmen pelanggan utama, yaitu pelaku usaha makanan dan minuman atau F&B, terutama UMKM yang menggunakan kemasan sekali pakai. Ada UVP, yaitu edible plastik ramah lingkungan yang bisa dimakan, aman, dan membantu untuk mengurangi sampah plastik. Lalu untuk di sekitarnya yaitu distribusi dilakukan lewat marketplace seperti media sosial dan kerjasama dengan UMKM makanan atau minuman, restoran, serta kafe yang membutuhkan kemasan ramah lingkungan sebagai alternatif plastik biasa. Lalu ada saluran distribusi yaitu marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, Instagram, TikTok, WhatsApp, serta website untuk edukasi dan penjualan produk edible plastik ke UMKM dan pelanggan langsung. Lalu ada saluran penjualan digital yaitu dengan pendekatan langsung ke UMKM, kafe, dan restoran dengan menawarkan produk dan sampel, mengikuti bazar atau pameran untuk membangun relasi dan mengenalkan produk ke calon pelanggan. KPI penjualan dilihat dari peningkatan penjualan conversion rate, jumlah pelanggan baru, dan repeat order, juga dari respon pasar dan seberapa banyak sih yang tertarik memakai produk edible plastik ini. Lalu pengalaman pelanggan yaitu dapat dilihat dari review, rating, feedback di chat, dan survei sederhana, juga dari repeat order dan rekomendasi ke orang lain. Lalu kami juga memberikan link Instagram untuk usaha kami. Selanjutnya yaitu ada keuangan yang dimana model pendapatan ini ada model e-commerce. Lalu penetapan harga dengan unit of sale-nya itu per unit atau per lembar. Selling price per unit Rp10.000. Lalu ada proyeksi tahun pertama dengan revenues dalam rupiah yaitu Rp19.245.855. Lalu dengan operating profit yaitu dengan Rp6.149.625. Model pendapatan atau harga. Model pendapatan untuk segmen pelanggan yaitu model e-commerce. Unit penjualan yaitu per unit atau per lembar. Harga jual per unit yaitu Rp10.000 per lembar. Unit yang diharapkan akan terjual di tahun 1 yaitu 90 lembar. Pertumbuhan penjualan bulanan yang diharapkan yaitu 10% per bulan. Selanjutnya yaitu ada biaya dan pendapatan asumsi utama. Proyeksi keuangan ini dibuat berdasarkan beberapa asumsi utama, yaitu biaya bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, dan distribusi produk. Selain itu, kami juga mempertimbangkan pertumbuhan penjualan secara bertahap sesuai dengan perkembangan pasar dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk ramah lingkungan. Untuk secara lebih jelasnya ada di slide. Proyeksi laba dan rugi. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, usaha Achievable diproyeksikan mampu menghasilkan keuntungan sejak tahun pertama operasional. Peningkatan laba diperkirakan akan terus terjadi seiring bertambahnya jumlah pelanggan, meningkatnya penjualan, dan efisiensi dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu ada ekonomi unit dan analisis impas. Pada tahun pertama, Achievable diproyeksikan memperoleh pendapatan sekitar 19,2 juta dengan laba kotor sekitar 12 juta dan laba bersih sekitar 6,1 juta. Berdasarkan analisis impas, usaha ini diperkirakan dapat mencapai titik impas atau break-even point pada bulan pertama operasional yang menunjukkan potensi usaha yang cukup menjanjikan. Langkah berikutnya yaitu tujuan untuk bulan 1-3, pengembangan dan uji coba produk edible, lalu bulan 4-6 yaitu meningkatkan penjualan,
bulan 7 sampai 9 yaitu menambah reseller, untuk bulan 10 sampai bulan 12 yaitu memperkuat branding eligible. Penilaian viabilitas usaha, indeks kelangsungan hidup Ventura yaitu 91,11%. Dengan kekuatan utama usaha kami adalah produk eligible yang dimana memiliki peluang pasar yang besar karena menawarkan makanan yang praktis dan memiliki nilai tambah. Tim kami juga memiliki komitmen yang baik dalam mengembangkan usaha dan memahami target pelanggan. Strategi pemasarannya yaitu memanfaatkan sosial media untuk promosi. Lalu area perbaikan yaitu area yang perlu ditingkatkan adalah strategi pemasaran dan perencanaan keuangan supaya usaha dapat berkembang lebih stabil, meningkatkan inovasi produk, memperluas jangkauan pasar, dan branding supaya eligible dikenal masyarakat. Eligible juga perlu rutin mengevaluasi kebutuhan pelanggan serta tren pasar agar produk tetap relevan dan mampu bersaing. Next step, untuk mencapai target pengembangan usaha, kami telah menyusun kebutuhan sumber daya dan pendanaan pada setiap tahap. Pada bulan ke-1 sampai 3, yaitu pengembangan dan uji coba produk eligible dengan 2 produksi tim, lalu dengan sumber daya fisik, bahan dan alat, dan dana sebesar 2 juta rupiah. Lalu untuk bulan 4 sampai bulan 6, yaitu dengan tujuan meningkatkan penjualan dengan 2 marketing sebagai tim, lalu sumber daya fisik yaitu HP dan kemasan dengan pendanaan 3 juta rupiah. Lalu bulan 7 sampai 9, yaitu tujuan menambah reseller dengan 1 admin tim, lalu sumber daya fisiknya yaitu stok untuk eligible dengan pendanaan 4 juta rupiah. Lalu untuk bulan 10 sampai 12 yaitu tujuannya memperkuat branding eligible dengan 1 kreator tim yaitu sumber daya fisik yang dibutuhkan yaitu poster, lalu dengan pendanaan 5 juta rupiah. Tim eligible yaitu terdiri 3 anggota. Yang pertama yaitu ada Rosiul Nur, yaitu dari Perguruan Tinggi UPN Veteran Jawa Timur dengan bidang ilmu COO dan keuangan. Keterampilan yaitu akuntansi dan penjualan. Peran dalam kelompok yaitu sebagai strategi dan keuangan. Apakah berkeinginan melanjutkan usaha ini? Rosiul menjawab, iya. Lalu untuk Kirana Maulidina, yaitu dari Perguruan Tinggi UPN Veteran Jawa Timur, bidang ilmu yaitu sebagai CEO dan produk, keterampilan yaitu biokimia dan manajemen, peran dalam kelompok yaitu pengembangan. Apakah berkeinginan melanjutkan usaha? Ya. Lalu terdapat saya sendiri yaitu Ifta Wafdanur Aini dari Perguruan Tinggi UPN Veteran Jawa Timur, bidang ilmu yaitu CMO dan operasi, keterampilan yaitu pemasaran digital, peran dalam kelompok yaitu pemasaran. Dan apakah saya berkeinginan melanjutkan usaha? Iya. Lalu terdapat juga mentor saat ini yaitu Dr. Nani Haryana, SPD MM, sebagai dosen mata kuliah kewirausahaan. Membutuhkan mentor untuk area berikut ini yaitu pengembangan produk, validasi pasar, pemasaran, dan pendanaan. Yang terakhir yaitu ada ringkasan kelompok usaha. Gambaran umum yaitu kami di Eligible Plastik berkomitmen menghadirkan solusi kemasan ramah lingkungan melalui plastik edible yang aman dikonsumsi dan mudah terurai. Produk kami dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai, serta membantu menekan pencemaran lingkungan. Saat ini kami fokus mengembangkan kemasan inovatif berbahan alami yang praktis, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan industri makanan dan minuman. Misi kami adalah menghadirkan alternatif kemasan edible yang aman, ramah lingkungan, dan inovatif untuk mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai. Kami berupaya menciptakan solusi kemasan berkelanjutan yang mendukung gaya hidup hijau serta menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Lalu ada relevansi
relevansi sosial atau ekonomi, yaitu pencemaran plastik telah menjadi ancaman serius bagi lingkungan, ekosistem laut, dan kesehatan manusia. Dengan mengembangkan kemasan edible yang mudah terurai, masyarakat dapat mengurangi timbunan sampah plastik sekaligus mendorong pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai Edible Indonesia. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.